Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berkah dalam. Bacaan pada pagi ini tertulis dalam Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Yesus bersabda, "Ikutlah aku." Matius berarti pemberian Yahweh. Kita menemukan namanya dalam Injil Matius bab 9 ayat 9 dan bab 10 ayat 3 dan profesinya sebagai pemungut pajak. Orang Yahudi yang bekerja sebagai pemungut pajak bagi orang-orang Romawi pada zaman Herodes Antipas, ia termasuk salah orang yang dibenci oleh masyarakat Yahudi waktu itu. Mengapa? Karena ia orang Yahudi yang bekerja bagi orang Romawi dan kadang-kadang memeras orang-orang sebangsanya. Demikianlah anggapan orang-orang pada saat itu bagi Matius dan para pemungut cukai lainnya. Ia dipanggil Tuhan Yesus dan segera mengikutinya, menerima dan menjamu di rumahnya. Matius adalah orang sakit, tanda petik, yang membutuhkan tabib. Sebagai hadiah istimewa, ia menulis Injil yang isinya tentang Yesus yang dinubuatkan para nabi untuk menyelamatkan manusia dan menyertai gerejanya hingga akhir zaman. Injil Matius dilambangkan sebagai seorang manusia ilahi. Ketika kita membaca kitab suci Perjanjian Lama dan Baru, kita menemukan pribadi-pribadi tertentu yang dipanggil Tuhan tidak memiliki keistimewaan tertentu. Tuhan tidak memanggil mereka ketika mereka sedang berdoa, tetapi umumnya mereka sedang bekerja dalam situasi hidup yang nyata. Musa dipanggil Allah lewat semak duri yang menyala pada saat ia sedang menggembalakan ternak Yitro, mertuanya, imam di Midian. Tuhan menunjukkan Samuel untuk mengurapi Daud, anak Isai, menjadi raja ketika Daud masih bekerja sebagai gembala di padang. Melalui Elia, Tuhan memanggil Elisa ketika ia sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Tuhan memanggil Amos menjadi nabi ketika sedang bekerja sebagai gembala dan pemungut buah ara. Tuhan Yesus memanggil Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes ketika mereka sedang membersihkan jala. Sekarang beliau memanggil Matius ketika sedang duduk di kantor pajak. Tuhan membutuhkan mitra kerja, yaitu para rasul, bukan orang yang sangat ideal, tetapi para pekerja di ladang. Panggilan Tuhan memang unik. Matius mungkin saja terheran-heran dengan panggilan ini. Dan secara manusiawi tidak mudah bagi Matius untuk menerima panggilan ini. Ia sedang bekerja, tetapi rela meninggalkannya. Juga dicemooh karena profesinya sebagai penagih pajak. Ketika ia berani melupakan dirinya dan menerima panggilan Tuhan, maka ia merasa ada sukacita yang besar patut disyukuri. Kata-kata Tuhan Yesus, "Ikutlah aku," menjadi keputusan bagi Matius. Sebagai tanda syukur atas panggilan ini, Matius juga menerimanya di dalam rumahnya dan menjamu beliau bersama banyak orang berdosa lainnya. Misi Tuhan Yesus menjadi lengkap, menyelamatkan orang berdosa. Beliau datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang-orang berdosa.
Mengikuti Tuhan Yesus berarti meniru seluruh kehidupannya, menjadi serupa dengannya. Semuanya ini dituliskannya di dalam Injil. Para rasul dipilih Tuhan Yesus untuk menjadi utusan yang melayani atas namanya. Terhadap orang Farisi yang mengkritik sikapnya mengundang Matius, Tuhan Yesus balik mengkritik mereka. Mereka tidak mengerti hakikat undangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengundang Matius karena beliau mengasihi orang berdosa dan ingin menyelamatkannya. Sikap orang Farisi ini menunjukkan bahwa ia atau mereka tidak merasa perlu mengikuti Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mereka tetap tinggal sebagai orang berdosa. Ketika kita menyadari hidup sebagai pribadi yang tidak sempurna, namun kata-kata Tuhan Yesus, "Ikutlah aku," memiliki kekuatan tersendiri untuk mengubah seluruh hidup menjadi baru. Syukurilah panggilan hidup kita. Tuhan beserta kita. Amin.